I don't know, semacam kegundahan tersendiri begitu ya. Dari semenjak masih SMP kelas 7, kesal aja gitu kalau melihat orang buang sampah sembarangan. Saya nggak suka konflik. Terus kenapa disebut ninja sampah? Dedikasinya dalam menjaga kebersihan lingkungan membuat dirinya dikenal dan menginspirasi banyak orang. Lelaki yang terbilang masih muda ini mengumpulkan sampah dari danau ke danau. Hingga kini, dia berhasil mengangkat lebih dari 2.700 kg. Apakah yang membuat berdedikasi untuk menjaga kebersihan? Ini dia, sang ninja sampah, Giri Marhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hara, ini Mas Hara punya masalah apa sama sampah? Gak seedik gitu untuk membersihkan sampah. Ya, gimana ya? Saya rasa semua orang punya masalah dengan sampah. Oke. Tapi nggak ada yang seedik Mas Hara ya? Sampai dari SMP apa dari apa ya mulai membersihkan sampah? I don't remember tepatnya kapan, tapi yang saya catat dari semenjak bulan Mei 2013 sampai detik ini, saya sudah tercatat mengumpulkan setidaknya 2.804,29 kg sampah plastik. Dari 2013? 2013, saya waktu itu pasca ujian nasional SMP. Jadi lulus SMP, pas liburnya langsung. Kenapa? Mulai nyatet. Kenapa? I don't know, semacam kegundahan tersendiri begitu ya. Dari semenjak masih SMP kelas 7, kesal aja gitu kalau melihat orang buang sampah sembarangan. Tapi menegur itu melelahkan. Oke. Jadi saya nggak suka konflik, saya nggak suka negur orang, marahin orang, karena orang egonya itu nggak mau disinggung. Betul. Jadi saya pikir ya saya langsung aja berhadapan sama sampahnya, berharap orang-orang pada peka. Itu 2013 nih, maksudnya itu SMP dari kelas 7, mulai kelas 7 tuh sudah mulai berpikir seperti itu? Pada saat saya kelas 7, saya belum mencatat sampai saya kumpulkan, hanya piket di sekolah, satu sekolah aja. Oke. Itu dapat seperti itu dari mana? Dari bapaknya, dari ibunya, atau dari guru di sekolah? Mungkin inspirasi pertamanya itu tentu banyak ya. Clean up itu sendiri, kegiatan mengambil sampah yang dibuang sembarangan, dibuang ke tempat sampah, bukan sesuatu yang bukan ide baru. Iya, Sudah banyak dilakukan. Tapi exposure pertama saya mungkin bapak, jadi ayah saya. Pada saat saya kelas 3 SD, ada tumpukan sampah liar di RW kami. Oke. Pas saya masih kecil. Nah, nggak ada orang yang mau menggubrisnya, tidak ada yang memikirkannya, otoritas juga tidak ada yang itu di menanggapi. Rumah kosong depannya atau tempat di sampah? semak-semak. Oh, di semak-semak. Oh, berarti emang rumah kosong. Ada jalan, semak-semak, belakangnya sampah. Nggak bagus untuk lingkungan gitu, kata ayah saya. Jadi, tapi karena tidak ada yang mau melakukan inisiatif untuk merapikannya, ya beliau get dirty, bersihin sendiri gitu. Dan melihat itu saya berpikir, ya nggak usah nunggu orang berwajib, nggak usah nunggu orang pihak sana sini gitu. Just do it, selagi kita bisa, kenapa enggak gitu, tanpa mengeluh ya memang pengen gitu. Bukan, kalau yang keren itu kan sebenarnya kalau peribahasanya itu siapa yang menyapu halaman rumahnya sendiri pasti semuanya akan bersih. Tapi ini kan masalah bukan halaman rumahnya. Berarti itu lebih daripada orang-orang lain kan itu. Terus kenapa disebut ninja sampah? Ninja sampah. Ninja sampah. I think karena gayaku yang kalau ngambilin sampah itu seperti pendekar. Maksudnya? Pendekar. Jadi pakai aku kan salto atau pakai
aku punya pencapit sampah yang aku buat sendiri, dan ketika menggunakannya itu aku seperti pedang gitu. Oke. Jadi kebetulan Oke. ketika masih bocah saya suka nonton Power Rangers. Oke. Dan itu buat saya nggak bisa lepas lah. Saya dari action tuh nggak bisa. Jadi kalau ngambilin sampah tuh saya membayangkan waktu kecil itu yang namanya sampah itu musuh gitu, monster gitu. Oke, itu dari dulu Bang begitu apa sampai baru-baru ini atau maksudnya bergaya silat gitu segala macam? Sebenarnya saya mulai mengakuinya baru-baru ini aja, tapi saya bersih-bersih seperti itu dari sejak kelas 7, cuman ya saya nggak mau kelihatan orang karena malu kan. Tapi udah menghayalinya Iya. udah mulai setuju gitu kan. Kalau Iya. kalau zaman dulu tuh ada namanya tongkat penggebuk anjing. Nah itu ini si kepala pengemis yang megang tuh. Beda kalau Mas kan Power Ranger, kalau saya dulu Xiao Tiao Eng Hyong bacaan. Nggak nyambung banget. Cuman Beda era. oke, gerakannya emang jadi menghayal tuh ya. Teng set. Yes. Buat nah alatnya itu buatnya dari Alat yang sekarang saya buat dari aluminium. enggak, Tapi kalau yang dulu itu dulu originally waktu saya masih kelas 7 itu jadi waktu kelas 7 saya karena di sekolah pakai sapu. Yang mungut sampah plastik itu mulai 2013 pas lulus, saya bikin dari kayu frame. Jadi di dekat rumah ada tukang kayu, ya, kayu ringan 2x1 cm yang panjang-panjang itu Dalton saya potong, kemudian saya bikin seperti mekanisme jepit jemuran. Oke. Jadi ketika akhirnya kan kalau misalnya dia dalam posisi seperti pedang gitu kan, jadi saya asik juga gitu. Akhirnya seiring ilmu saya tentang crafting berkembang, pada saat 2019 belajar 3D design dan lain sebagainya, saya ganti bagian tertentu, ada yang pakai 3D print, bagian lainnya pakai PR dan yang lebih canggih. Ini yang sekarang ini udah senjata ninjanya nih. Udah setelah melewati beberapa fase. Bisa dilihatin Mas senjatanya Mas? Boleh. Mana? Ini. Oke. Ini mungkin tongkatnya dulu ya. Ini boleh ditaruh di sini. Nah, jadi ini saya sebut Peggy. Peggy itu dari jepit jemuran. Jadi karena mekanismenya seperti jepit jemuran, nah ini saya biasa ada gini-gininya yang kayak gitu. Oke. Jadi ada kertas atau ada apa gitu? Bisa ditunjukin? Buat sampah. Nah, itu boleh dilempar ke saya. Nah, ini biasanya saya kalau misalnya Coba ulang Mas. iseng-iseng, kadang-kadang saya suka lempar-lempar, kemudian tangkap lagi seperti itu. Tuh. Ada yang lebih ini nggak ya? Botol. Oke. Saya punya prinsip kalau misalnya sampah itu sudah kita pegang, sampah kalau sudah kita pegang itu harus kita buang ke tempat sampah. Sebab yang kamu pegang adalah tanggung jawabmu. Begitu. Nah itu jadi selama bawa sini Mas. Jadi selama bawa ini berarti bawa kantong kresek juga atau apa buat kantong kresek atau tempat sampah mini, tempat sampah kecil. Tempat sampah mininya berupa plastik atau plastik yang biasa kita taruh di pojokan kamar. Oke. Oh itu dibawa gitu. Dibawa bisa. Oke. Coba ini Mas. Iya. Jadi mau di bawah, mau di atas atau mau dilempar? Oh. Mungkin kalau terisi penuh boleh di bawah. Di bawah ya. Okay. Nah, jadi ini. Jadi karena ini penuh. Nah, kalau misalnya jadi ini kita ada kuda-kudanya nih, jadi sah gitu. Jadi biasanya saya kalau misalnya kalau misalnya di lapangan saya ada kayak kembangannya gitu. Oke, nah ini agak berat nih. Nah, kalau agak berat, kalau misalnya kita angkat biasa dia nggak dapet. Jadi biasanya biasanya yang saya lakukan adalah saya miringin, baru saya angkat. Semua fluid motion, jadi tidak mengandalkan kekuatan, tapi mengandalkan
biomekanika badan itu sendiri. Oke, Jadi oke. begitu. Aikido ya. Ya. Nice. Oke. Berarti tangan kirinya pakai sarung tangan atau? Biasanya tangan kiri pakai sarung tangan. Jadi kalau misalnya ada sampah yang berat sekali, tidak terhindarkan ada sampah yang mungkin tersangkut, setengah terkubur ya kita bisa ambil kayak gini atau di sini saya mendevice ini ada capitan seperti ini jadi bisa ngambil seperti itu. Oke. Harus gitu ya Mas? Coba bisa saya coba. Ini boleh saya coba nih? Boleh. Oke. Wah. Oke. Oke. Oke, masukin sampah. Ya, jadi Oke, ini berarti dua fungsi nih Mas ya? iya. Yang ini juga bisa. Oke, keren loh ini. Ini buatan sendiri loh ini. Iya. Udah dipatenin Mas? Ya belum. Ini harus dipatenin. Perlu sih, kita harusnya. patenin. Berarti tapi kalau gede-gede emang harus pakai tangan sih ya. Iya. Harus pakai tangan dua ya. Ya ini memang specialized untuk kayak bungkus permen, puntung rokok, yang ringan-ringan Iya. gitu. Karena sebagian besar waktu kita bersih-bersih itu yang kita temui sampah-sampah yang ringan. Oke. Puntung rokok, bungkus permen, kantong es kresek itu yang kecil-kecil Iya, gitu. iya. Jadi bukan sampah berat. Areal pengambilan sampahnya tuh biasanya Nah, pokoknya selama sepanjang perjalanan atau saya tinggalnya di dekat danau, jadi saya biasa bersih-bersih keliling danau tersebut tempat wisata gitu. Dan ketika SMP itu sudah mulai membuat yang dari kayu ya? Iya. Oke, lulus ujian, terus baru mulai kemana-mana bawa itu? Sembari membersihkan sampah lagi atau? Jadi saya biasanya setiap pulang sekolah, kalau di lingkungan sekolah saya pakai peralatan yang ada di sekolah aja, ya. Misalnya ada di ruang OB-nya biasanya ada sapu, ada pel, itu saya daya gunakan yang ada di sekolah. Tapi di luar itu saya pakai alat buatan saya itu. Jadi misalnya di lingkungan sekitar neighborhood, di tetangga. Konsisten tuh ya? Terus tuh ya? Itu ada yang menyepelekan nggak sih generasi kamu tuh? Maksudnya kalau yang ngeliat tuh ngapain sih nih orang? Ya. Dan kamu melakukannya dengan gaya loh. Ya mungkin Nggak cuma mungutin aja, tapi pakai style. Ya. Ada gayanya. Banyak orang yang bilang ngapain ini dia aneh, bersih-bersihnya nggak efektif segala macam. Tapi saya menikmatinya gitu. Dan bagi saya that's the point gitu. Jadi ketika orang buang sampah Even itu hanya sembarangan, memungut sampah, tapi Iya. kamu menikmati ya. jadi kalau orang buang sampah sembarangan, ada orang bilang sia-sia dong kamu bersih-bersih. Enggak, saya pulang bawa rasa nikmat. Oke, Mas ini buku? Oh iya, ini buku ini namanya buku solo sanitizing. Jadi proses clean up bersih-bersih itu saya sebut sanitize, bersihkan. Solosan ini buku solo clean up. Nah ini setiap saya mencapai 100 kg, kan saya catat ya. Setiap saya mencapai 100 kg, 100 kg sampah yang dipungut. saya kasih diri saya bintang. Jadi ada bintang, kemudian setiap bintang biru itu 1000 kg. Oke. Ini jurnalnya berarti ya? Ini jurnalnya ya. Mungkin Covernya dulu. ya. Ini covernya saya gambar sendiri di Microsoft Paint pada saat itu. Oke. Perempuan. Ya. Pada masanya. Oke. Ada hubungannya nggak sama sampah? Enggak sih. saya hobinya menggambar. Oh gitu. Jadi suka aja menggambar. Ini bintangnya setiap 100 kg. Banyak loh itu sampah plastik 100 kg. Ini berarti 200 kg, 300 kg. Ini berarti 1000 kg. Udah berapa kilogram? Dari buku ini dari Buku ini sendiri buku kedua karena buku yang pertama pakai buku tulis sekolah biasa, penuhnya cepat. berarti ini jurnal kedua ya? Jurnal kedua
total, Mulai menulis itu yang dari mulai SMA kelas 1 ya? Ya mulai masukin mulai jurnal. banget ya tuh. SMA kelas 1 ya? Berarti ini buku kedua nih? 2016 saya lulus SMA. Oke. Berarti udah berapa kilo? Totalnya dari yang tercatat di jurnal? Total 2.804,29 kilo. 2,8 ton. Kamu gila tuh bagaimana sih? I quote, ada seseorang yang saya sangat panut ya, namanya Kak Wicaksana Junior Rosano. Dia foundernya Waste for Change. Dia membukakan mata saya ke dunia waste ya, waste management dan lain sebagainya. Dia sempat ngobrol sama saya di 2016 dan dia bilang saya gila. Si orang yang biasa berurusan dengan sampah, dengan manajemen sampah bilang kamu gila. Dia bilang saya gila. Dia panutan banget. Dia buat saya idola lah. Kalibernya. Ya emang itu kan. Tapi dia bilang saya gila, buat saya itu pujian. Berapa jam tuh dalam satu hari itu berapa jam disisihkan waktu untuk mengumpulkan sampah? Jadi Solosan ini biasanya yang tercatat ya 1 jam minimum, ada juga beberapa yang 4 jam, 3 jam, ada durasinya saya tulis gitu. Misalnya kayak di sini nih. Oke, bisa 4 jam atau 5 jam hanya untuk mengumpulkan sampah itu apa yang dipikirin? Ini ada satu hari di mana ini waktu itu saya lagi kuliah di Lampung gitu. Dan saya mengumpulkan dalam satu hari itu 118 kg. 118 kg dalam satu hari. Ini ada jumlah trash bag-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berapa jam? 10 trash bag. Di sini mungkin saya waktu itu belum meletakkan keterangan jam. Tapi on average per hari untuk mengumpulkan sekitar 20 kg saya butuh sekitar 2 jam. Jadi mungkin yang tadi itu bisa tahan. Emang menemukan kepuasan aja. Iya, ada. Enggak, maksudnya 4 jam hanya untuk ngumpulin sampah buat saya. Kalau bukan sebuah pekerjaan, mencintai pekerjaannya jarang sih orang yang kayak gitu. Ya, saya juga nggak tahu kenapa ya. Di dunia ini ada kan orang-orang yang misalnya dia, let's say David Goggins katakanlah yang apa? Dia lari, dia push up, mecahin rekor push up sedunia. Kalau itu buat apa? Tapi mungkin di dalam pikirannya ada sesuatu yang ya pokoknya mendorong dia untuk melakukan itu. Buat saya dorongan itu di bersih-bersih. Dan saya nggak bisa menjelaskan, saya nggak tahu. Berarti rumah kamu bersih banget tuh? Wah, nggak juga. Karena definisi bersih di sini masih perlu kita sepakati. Bersih bisa didefinisikan sebagai steril, nggak ada kuman. Ya kalau begitu. Memang nggak ada sampah dulu lah. Iya, memang nggak ada sampah dulu. Kalau saya pribadi, maksudnya di rumah saya terapkan itu memang di dalam rumah itu tidak boleh ada sampah. Ketika menjelang malam itu sudah tidak boleh ada sampah. Paling di luar, maksudnya bukan di area kita ya Pak, di belakang sudah dipindahkan ke belakang. Kalaupun ada harus tertutup. Ya. Kayak gitu. Ya. Kalau saya pribadi sebenarnya agak rancu kalau misalnya menggunakan kebersihan sebagai patokan polusi plastik. Jadi buat saya kadang-kadang nggak apa-apa lah, saya kantongnya kotor banyak sampah, tas saya penuh banyak sampah karena saya simpen sebab saya nggak mau buang ke kali, saya nggak mau buang sembarangan. Jadi belum tentu dengan kita menjaga lingkungan kita sendiri sudah bagus gitu. Minimal kita nggak mau merusak yang ada di luar kita. Nice. Kan membersihkan tuh udah ketahuan itu, maksudnya ada yang keluar dari lingkungan itu terdekat sampai terus hubungannya dengan kayaknya
Itu sampai sekarang saya dengar tadi sudah mengajarkan orang-orang di lingkungan sekitar danau itu untuk belajar kayak juga ya. Iya. Hubungannya kayak itu sama sampah itu sendiri. Ya, saya nggak paham. Mungkin ini udah ketentuan semesta ya. Sebab saya nggak merencanakan untuk bisa turun ke air, itu saya nggak terbayang bisa turun ke air. Saya kebetulan tinggal di dekat danau dan pada suatu hari saya lagi bersih-bersih keliling danau tersebut. Di hari tersebut, tanggal 20 Agustus 2022 saya ingat. Covid, masih COVID. Ada beberapa pegiat dayung yang turun pakai perahu karet di situ. Salah satunya kebetulan adalah seseorang yang saya tahu di Instagram suka membersihkan Sungai Ciliwung. Namanya Pak De Suparno. Oh iya Pak Suparno. Saya kebetulan ada kontak WA-nya dia dan dia bilang kepada saya, "Hara, lagi di rumah nggak?" gitu. Kita lagi di situ gede nih. Udah saya nongol, saya bersih-bersih, ketemulah dengan dia dan teman-teman. Akhirnya saya diajak untuk mendayung dan bersih-bersih. Nah dari situ ada salah satu orang di antara grup tersebut yang ternyata merupakan owner dari salah satu boat manufacturing company yang cukup besar, yaitu Bugi, namanya Pak Anas. Dia punya ide, Hara, gimana kalau kamu bikin klub dayung situ gede dan kamu jadi bisa bersih-bersih dan melatih anak-anak di situ. Tapi sebelumnya emang udah bisa dayung sebelumnya? No, Diajarin itu? Iya, saya sama sekali nol di situ 2000. Kayak itu susah loh. Exactly. Saya nggak terbayang saya bakal bisa melakukan yang saya bisa dalam waktu singkat itu. Udah sempat dia harus lihat belum? Atau masih? Sudah sempat di arus deras, sudah pernah hanyut juga. Pastilah. Itu ngeri. Menelan air apa segala Iya, macam. itu udah ngalamin. Sekarang balikin ke danau itu tuh, kalau kita bersihin sampah-sampah yang di sekitar danau itu ya. Iya. Yang ada itu kan pasti danau itu kan pembuangan dari itu lingkungannya berarti di lingkungan dekat terminal ya kalau nggak salah ya. Yes. Berarti emang banyak sampah masuk ke danau itu. Banyak. Jadi dia itu danau ini sebenarnya reservoir yang udah genangan air alami yang sudah ada dari sejak zaman Belanda. Saya diberitahu seperti itu. Kemudian mungkin pada era pembangunan Indonesia ditembok, kemudian dijadikan reservoir untuk mengatur ketinggian air di persawahan. Aliran yang memasuki danau tersebut kebetulan melalui beberapa perumahan atau kompleks industri yang kecil-kecilan, bengkel pun seperti itu, sering kadang-kadang ada oli dan masuknya ke setu. Jadi ya kita PR masih banyak banget usulan, ada yang bilang mungkin pakai jaring sampah di masing-masing sekat, tapi dan there would be teknis lainnya seperti bagaimana supaya dia tidak mampet dan lain sebagainya. Perlu terkait dengan perairan, perlu ilmu yang sangat serius. Kalau yang sekarang dilakukan oleh masyarakat, yang saya bisa lakukan sekarang dengan ilmu yang sudah saya dapat dari Pak Anas dan rekan-rekan dayung adalah ya ambil sampah yang bisa diambil aja di air gitu. Itu pakai apa Mas? Kan kayak kan satu dayung gini kan kalau nggak salah kan? Iya. Terus? Jadi pakai perahu. Pakai kayak nih? Kayak. Jadi one person ya, satu orang. Kemudian tempat sampah yang saya pakai di beberapa video saya yang terakhir itu kerak buah di pasar. Saya taruh di depan, kemudian ada sampah, terus saya seret pakai dayung. With style juga. Iya, with style juga. Menikmati sekali kayaknya memunguti sampah ini. Ya, I gotta be honest, kalau misalnya ditanya siapa yang metode mana yang lebih efektif, pakai jaring atau misalnya dipungut satu-satu, jelas pakai jaring. Tapi buat saya ini sekaligus sport. Itu bagaimana menikmati dan bagaimana berolahraga kan? Ya.
buat saya support. Tentu masalah sistemik terkait dengan sampah plastik harus tetap dilakukan. Tapi yang saya lakukan ini harapannya meningkatkan awareness orang-orang bahwa ngambilin sampah itu bukan sesuatu yang rendah, bukan sesuatu yang hina, tapi sesuatu yang honorable, mulia, dan juga fun. Dan dengan gaya. Iya, keren. Oke, nggak gampang. Tang, masukin ke lubang kan, masukin ke si keranjang sampahnya kan. Terus tanggapan keluarga gimana? Keluarga saya, alhamdulillah, they're very supportive, sangat supportive. Waktu saya masih bermula awal-awal dulu 2013, saya kadang-kadang kalau misalnya bersih-bersih sampah lewat maghrib, saya suka minta jemput sama ayah sekalian sama sampahnya. Jadi ya karena kebetulan beliau menginspirasi saya juga. Jadi setiap habis ngumpulin sampah itu dari mulai dulu, itu sampahnya akhirnya ditaruh di Tempat sampah. Simpelnya tempat sampah. Simpelnya kita bilang di tempat sampah ya. Tapi there's more technical definition of tempat sampah. Kalau kita buang ke tempat sampah, tapi sampahnya setelah itu dibakar, itu tidak saya anggap tempat sampah. Kalau kita buang ke tempat sampah dan dia kemudian dibuang ke sungai, saya tidak anggap itu tempat sampah. Yang saya anggap tempat sampah itu minimum yang kalau dikumpulkan dia didaur ulang atau dikelola secara bertanggung jawab oleh otoritas. Bangga tebang atau Ya. Memang TPA landfill itu punya minusnya tersendiri ya, tapi tanggung jawab kita sebagai warga minimal udah selesai gitu. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi kita our responsibility beres gitu. Kita pakai barang yang kita pakai, buang ke tempat sampah. Kalau di rumah saya itu sudah menjadi kewajiban gitu. Kalau sampah itu sudah harus dipilah-pilah gitu. Dan ada orang itu yang akan mengambil itu dari Pemda juga akan mengambil loh. Kalau hari ini emang sampah plastik, hari ini sampah kardus, hari ini sampah tanaman. Yang hanya dibuang tiap hari itu yang sampah basah itu yang kayak emang tiap hari kita udah makan, mandi, terus segala macam sampah seperti itu. Jadi Om Agus sendiri sudah menerapkan itu. Sudah menerapkan itu. Awal-awal kalau misalnya saya salah gitu masuk ke grup komplek tuh. Ada fotonya nih, oh hari ini harusnya dibuang ini, kenapa ada ini ya gitu, malu. Iya. Akhirnya bener-bener belajar, sangat belajar gitu. Jadi dan apal hari ini buangnya apa, hari ini buangnya apa. Emang kita harus aware banget sih dengan masalah sampah gitu. Karena masalahnya yang jadi masalah itu kan tiap hari kan bersihin sampah ya kan tiap hari ya bersihin sampah. Iya. Bisa Dan dibilang. masalahnya kan orang-orang yang buang sampah ke got, yang buang sampah di jalanan atau di kali itu kan banyak nama. Tiap hari kan mesti ngumpulin sampah. Tapi tiap hari sampahnya datang lagi. Nah, pertanyaan saya, makin kesini makin banyak sampah yang dibuang oleh masyarakat dibuang sembarangan atau makin berkurang? Atau sama aja? Saya susah buat saya menjawab pertanyaan itu sebab saya nggak memperhatikan orang lain. Dari yang dikumpulin per kilogramnya Itu tergantung performa aja. Jadi misalnya saya hari ini capek sedikit. Kalau misalnya hari ini banyak tenaga, tempat ini udah bersih, gaskan yang tempat berikutnya. Berarti emang nggak penting orang lain, yang penting gue melakukan itu ya. Yes. Oke. Itu saya dengar juga nih, ini sudah saya dengar. Ini bener nggak sih? Mas tuh suka ini ya, apa namanya kalau misalnya ada yang ngumpul gitu, orang-orang ngumpul gitu, Mas datang ke situ terus kasih tahu jangan buang sampah sembarangan. Oh iya. Itu saya suka melakukan itu. Pernah mau digebukin nggak Mas sama orang tuh lagi? Nggak serius loh, ini kan orang lagi ngumpul tiba-tiba Mas datang kasih nasihat gitu. Pasti kan dengan tongkat itu dong, dengan tongkat pedangnya itu kan. Mungkin ini justru penyelamat saya gitu ya. Jadi disangkanya, wah ini serem nih orang gitu. Badannya juga gede banget tuh. Ya, saya tidak jarang menerima wajah yang kurang senang untuk dikasih tahu. Jadi saya sekarang kalau misalnya bersih-bersih udah bisa ngebaca nih mana orang yang kira-kira dikasih tahu enjoy, mana yang dikasih tahu ngambek. Dari 2013 pengalaman ini.
Jadi saya berusaha untuk hanya berinteraksi dengan orang yang membuat saya enjoy. Jadi yang konflik-konflik jauh-jauh. Ya. Karena sangat menikmati pekerjaan sih, jangan diganggu lah menikmati. Itu kalau yang ibu-ibu nitipin sampah itu, Mas lagi ngumpulin sampah, terus tiba-tiba nih, Mas, kalau sekalian dong nitipin sampah itu. Oh iya, itu video viral saya pertama. Tapi saya hapus. Karena saya nggak ingin fokusnya adalah pada kontroversi dan negativitas, apalagi ya menyalahkan si ibu itu ataupun saya. Saya sedang tidak senang dengan situasi salah menyalahkan, dan ini kebiasaan buruk orang di internet ya, dimanapun di dunia. Oh ini si ini yang salah, si itu yang salah. Saya nggak mau brand saya jadi itu. Saya pengennya diri saya ini mensimbolisasikan ambil sampah itu seru. Saya merasa waktu video itu viral fokusnya terlalu ke kontroversinya. Jadi akhirnya saya hilangkan dan saya up video perjuangan saya dari SMP. Kejadiannya kurang lebih seperti ini. Saya lagi bersih-bersih, kemudian ibu itu datang membawa botol air mineral. Kemudian saya tanya, dia baik saja, dia nanya dengan baik. Ini mas, sampahnya bisa buang ke sini ya, kurang lebih seperti itu. Saya bilang, oh maaf, ini ya saya parafrase aja, intinya saya nggak terima titipan. Oke. Gitu. Sebab kenapa saya mau membiasakan orang untuk buang sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan, instead of nitip ke orang yang jalan-jalan. Kenapa ini penting? Karena let's say kita membiasakan, katakanlah saya kan rutin di Danau Situbondo, itu rutin. Saya ada terus bisa dibilang. Kalau misalnya saya ngebiasain orang untuk nitip sampah ke saya, bagaimana di hari ketika saya tidak ada? Jadi saya tidak ingin menciptakan dinamika seperti itu. Saya ingin orang mandiri jalan ke tempat sampah. Kurang lebih. Mungkin dari konflik. Ya, dari konflik. Peace of mind. Ya. Menarik banget ini. Dan emang untuk itu pernah jenuh nggak, Mas? Wah, saya bisa dibilang jenuh sebulan sekali lah. Ya, jenuh itu sesuatu yang rutin lah ya. Ini karena menurut saya ini kan hampir ya nggak bisa juga bukan dibilang juga melukis dalam air ya, tapi ini kan perbuatan setiap hari gitu. Dan perbuatan itu hampirnya seperti kayak mungkin bisa dianggap hampir seperti makan ya. Oh ya, of course. Seperti makan ya, emang harus gua lakukan setiap hari gitu ya. Benar, saya suka analoginya. Ada hari-hari di mana makanan itu nggak ada yang enak, tapi kita harus makan, gitu. Karena itu yang menjadikan kita diri kita gitu. Jadi ada masanya saya ngambilin sampah tuh, aduh buat apa sih saya ngambilin? Kehilangan orientasi. Yeah. Sempet dong gitu. Ya kalau kita renungkan gitu ya, lihat orang buang sampah sembarangan tuh kesel gitu kan. Ada masanya seperti itu, karena namanya manusia ada ups and downs. Iya. Nah itu untuk ngelawan down-nya itu gimana? Pas kita lagi down, kalau lagi up-nya sih enak aja kan tadi dia tuh yang segala macam banyak jurus baru juga bisa tuh mau lagi seneng. Cuman kalau lagi down nih untuk tetap berada di konsistensi itu. Make your world small. Jadikan dunia kita kecil. Fokus di satu hal yang kenapa sih kita mulai? Ya, kenapa sih kita mulai, dan apa hal dari momen ini yang bisa saya nikmati gitu. Oke, misalnya saya lagi ngambilin sampah nih, kalau di sana ada yang lagi nongkrong rokok buang sampah sembarangan, di sana ada yang lagi loudspeakeran berisik, di sana ada yang lagi bakar sampah, asapnya ngebul. Oke, saya nggak menikmati yang ada di sekitar saya, tapi zone in, napas. Oh, ini saya bisa nikmati ngambil sampah. Saya bisa nikmati ngambil sampah. Mas umur berapa sih? Saya 27 tahun. Kayak orang 40 tahun, terus orang yang sudah bisa memilah-milah loh, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus proporsional, berpikir harus proporsional. Terus, wow. Ya, sebenarnya sejujurnya saya kalau teori udah dari sejak dulu tahu, tapi praktek masih belajar. Itu kalau lagi nemuin sampah, kalau ketemu sampah medis gimana, Mas? Oh, sampah medis, wow.
kebetulan ada cerita menarik tentang sampah medis di danau situ gede itu. Saya lagi kayakan. Saya biasa kalau misalnya ngambil sampah itu kan langsung aja gini, nggak saya lihat dulu. Mungkin di dalamnya ada bahan organik yang nanti saya sorot. Tapi saya ngambil dulu, set. Pas saya pegang, apa nih merah-merah? Selang-selang ada merah-merahnya. Ternyata dia selang infus yang ada darahnya kan. Saya nggak mau pegang. Akhirnya saya pakai pencapit saya jepit. Kemudian saya taruh di bawah pohon, saya pin ke grup ini Darwis, kelompok sadar wisata. Kebetulan saya ada kontaknya. Saya bilang, Pak, maaf ini sampah medis saya taruh di sini ya. Gitu. Saya nggak mau satukan dengan sampah-sampah yang lain, karena takutnya pas kan kalau di kita masih banyak yang sampah disatukan lagi oleh petugas, takutnya nanti pas proses itu dia kena. Jadi saya sengaja memisahkan. Kalau sampah beling gitu? Sampah beling yang ya botol pecah atau segala macam itu kan membahayakan ya. Oh yes. Tapi buat saya not all hazardous waste itu saya buang ke TPA. Sebab oke, katakanlah dia masalah di lingkungan, tapi apakah nanti dia di TPA jadi masalah juga kan harus kita pikirkan. Sebab di TPA itu ada orang yang tinggal di sana. Betul. Ada orang yang ngodok-ngodok sampahnya gitu. Belum kucing atau anjing. Of course, iya. Jadi biasanya sampah-sampah pecahan kaca itu nggak saya angkut. Sebab menurut saya paling saya pinggirin aja, kalau di tengah jalan saya pinggirin aja. Oke. Kalau itu sampah-sampah itu kayak kondom, pembalut gitu tuh boleh. Saya baru mau bilang kalau ada pertanyaan sampah apa yang paling berkesan, alat kontrasepsi itu. Alat kontrasepsi? Iya, di air pula. Jadi saya kira ikan awalnya. Oke. Dan mohon maaf, tapi itu saya nggak berani pegang. Gitu, saya nggak mau deket-deket lah dengan itu. Meskipun tadi saya bilang ya, kalau misalnya buat saya tanggung jawab kita pegang sampah artinya harus kita buang ke tempat sampah. Tapi untuk kasus itu sorry deh, sama kayak sampah medis saya nggak mau satukan dengan yang lain. Dipinggirin aja gitu. Iya, dipinggirin aja. Ping. Yap. Ping nggak pernah sadar wisata ya gitu. Terus pernah nggak sampahnya diminta sama tukang rongsokan atau apa gitu? Untuk sampah, jadi sampah ada beberapa kategori kan, recyclable, non-recyclable atau residu. Yang residu inilah yang dibuang ke TPA yang udah tidak bernilai, plastik tapi relatif tidak berbahaya. Organik dikubur, yang rongsok biasanya ini botol-botolan, botol, gelas plastik, hal seperti itu biasanya masih ada yang mau mengambil karena ada nilainya. Karena jumlahnya nggak seberapa, saya memutuskan ya nggak usah dijual. Tapi kebetulan kadang-kadang suka ada pemulung, beberapa orang yang keliling. Daripada mereka harus ngaduk-ngaduk tempat sampah, udah disiapin. Saya siapin kalau setiap mereka lewat, oh Pak ini bawa aja langsung. Jadi ya, oh makasih gitu, jalan aja terus. Sebenarnya supaya convenient untuk kita semua kan kalau udah terpisah seperti itu. Kalau tadi sih ya udah nggak peduli ya, orang mau menyepelekan mau apa sih sudah tidak peduli. Tapi banyak memang yang menyepelekan. Ya saya nggak ngitung. Nggak ngitung. Kalau melihat perbedaan dalam sikap generasi muda terhadap masalah lingkungan dan sampah, menurut Mas Sarah gimana? Untuk generasi sekarang tuh melihat kebersihan atau sampah dan segala macam? Generasi sekarang cukup bagus menurut saya ininya. Lebih baik ya, maksudnya lebih generasi baik, sekarang lebih ini? baik. Mungkin juga karena memang udah mulai jadi masalah ya. Udah mulai terlihat terekspos permasalahan persampahan gitu, misalnya kayak isu climate change, kemudian polusi plastik di Samudra Pasifik, Atlantik, yang kayak gitu-gitu udah mulai jadi sorotan dengan adanya gerakan-gerakan besar seperti
yang di laut itu buoyant sled dengan ocean cleanup, kemudian di sini kita ada si Gary Benchegib dengan Sungai Watch, Pandawara. Ya mereka membantu ini menyetir perhatian pemuda generasi sekarang untuk lebih peka dengan lingkungan. Terus kalau menurut Mas Hara sendiri bagaimana untuk menciptakan mindset seperti yang Mas Hara miliki? Sebenarnya pertanyaannya sangat simpel kayak gini. Ada yang terinspirasi nggak sih dengan apa yang Mas Hara lakukan? Minimal 1 atau 2 orang. Karena mungkin itu yang membuat Mas Hara mau terus melakukan hal ini gitu. Ada nggak orang-orang yang terinspirasi sama Mas Hara? Ada. Saya kadang-kadang kalau teringat gitu ya, rasanya pengen ya waktu pertama baca itu kayak pengen nangis gitu kan. Waktu ngeliat tuh ada orang yang komen, makasih Mas, gara-gara Mas Hara saya jadi sekarang nyortir sampah. Saya sekarang suka bersihin sampah di lingkungan saya sendiri. Kemudian beberapa kali, nggak cuma sekali, tapi akhir-akhir ini ada orang follower saya, dia posting, dia bersih-bersih, kemudian saya di tag gitu, dan dia bilang terinspirasi sama saya kayak itu bayaran yang luar biasa. Iya. Ya, itu bayaran dari apa yang Mas Hara lakukan nih. Iya. Sebenarnya itu. Oke, kita ngomong masalah pengorbanan sekarang nih, Mas. Pengorbanan apa yang terbesar yang pernah Mas Hara lakukan? Wow, pengorbanan. Saya kalau istilah berkorban, saya gimana ya? How do we define it? Ini mantap nih percakapan yang sangat dalam. Tapi ada sebuah masa di mana saya nyangka saya digigit ular. Waktu saya lagi menelusuri jalur inlet untuk mensurvei ukuran untuk jaring sampah. Jadi saya nyangka saya digigit ular, meskipun hasilnya saya cuma ketusuk paku. Tapi karat. Iya, karat. Okay. Jadi saya dengan kaki yang berdarah, dan saya padahal udah pakai sepatu waders yang tebal gitu. Ya sebenarnya kalau saya konsultasi sama teman saya yang ahli ular, itu nggak mungkin ular, karena ular giginya nggak bisa menembus itu. Tapi saya panik kan, saya kira apa nih, waduh saya bakal mati. Tapi saya coba tenangkan diri, jangan deg-degan, datanglah ke rumah terdekat untuk minta diantarkan ke IGD. Okay. Saya datang, selama di jalan tuh saya pegangan aja ke si bapaknya itu, Pak Budi namanya, tetangga saya. Itu pikiran udah kemana-mana tuh? Pikiran udah, aduh saya kayaknya selesai nih. Dan di situ saya merasa tenang ya gitu, kayak saya merasa kalau saya selesai sekarang, saya selesai ngelakuin hal yang saya suka gitu, dan hal yang saya saya bersih-bersih, saya ngurusin sampah gitu. Itu posisi. Nah yang paling kita takutin di situ gede tuh ular weling. Oke. Jadi pikiran saya udah aneh-aneh kemana-mana gitu. Udah terakhir nih. Udah aneh-aneh gitu pikiran saya. Nih, pokoknya. Di rumah sakit pertama mereka nggak punya antivisa. Itu berapa jam dari mulai rumah yang rumah Pak Budi itu sampai ke dari rumah Pak Budi ke rumah sakit terdekat mungkin sekitar 5 menit. Jadi itu udah pikirannya udah macam-macam. Iya. Di sana nggak ada antivisa. Di rumah sakit kedua juga 5 menit setelah itu nggak ada antivisa. Akhirnya langsung ke RSUD Bogor. Dan di situ saya langsung diperiksa darahnya, ditunggu berapa menit segala macam. Dan saya satu keluarga, dan saya pada saat itu di situ lega ketika diumumkan sama dokternya tidak terdeteksi ada bisa ular. Tapi saya disuntik tetanus lumayan banyak. Jadi alhamdulillah pada hari itu saya langsung berkaca gitu kan, aduh. Nggak tahu itu bisa dibilang pengorbanan. Hampir mati. Iyalah. Orang lagi mengerjakan sesuatu yang disuka, tertusuk yang dipikir ya, saya juga sempat beberapa pekan yang lalu mungkin ya lihat salah satu anggota Pandawara Group kena patok ular. Kayaknya yang itu beneran, tapi saya kurang tahu detailnya gimana ya. Mudah-mudahan dia fine. Ya intinya melakukan hal seperti ini resikonya cukup besar gitu. Jangan ya safety first lah.
Harus safety first. Tapi Mas melakukannya sepertinya terlihat mudah. Itu kan biasanya pakar-pakar kita melihat itu orang ahli itu kan ketika melakukan sesuatu yang sulit, tapi ketika dilakukan sama orang itu kok kayaknya mudah banget deh. Dan orang terinspirasi untuk ikut melakukannya. Karena menyenangkan kalau menurut saya itu mengutin sampah dengan gaya itu. Ya, kita kembali ke anak kecil umur 7 tahun gitu. Betapa senangnya mereka ketika mereka bermain-main dengan khayalan mereka kan. Kenapa enggak dilakukan sampai seumur sekarang, ya kan? Yeah. Toh tetap bermanfaat untuk orang lain kan? Bermanfaat juga untuk diri kita. Wow, harapan Mas Mahara untuk lingkungan Indonesia ke depannya itu seperti apa? Wow, harapan saya untuk lingkungan Indonesia ke depannya, kita segera menyelesaikan masalah TPA over capacity. Karena sekarang banyak orang bingung sampah mau dibuang kemana, akhirnya sampah dibakar. Dan itu kan menjadi bumerang untuk kita nantinya ketika kita banyak kasus kanker paru-paru dan lain sebagainya. Jadi kita minimal orang ketika buang sampah itu dia tahu sampah ini sudah saya pilah, sudah saya kelola dengan baik, sekarang saya serahkan kepada pemerintah dan pemerintah punya fasilitasnya. Itu harapan saya ke depannya. Fasilitas yang seperti kayak di Jepang gitu ya. Iya. Dan saya percaya dalam 5-10 tahun ke depan sudah akan ada teknologi yang lebih bagus. Harusnya udah ada sih, cuman emang terlalu mahal biayanya tuh untuk kayak gitu. Makanya nggak ngerti. Tapi kan sampah nggak pernah habis ya. Bahkan sampah diubah menjadi sumber daya tenaga. Ya kan, jadi buat listrik apa segala macam. Beberapa negara sudah melakukan hal itu. Iya. Plan terdekatnya Mas Hara apa nih? Apa? Terdekat Menikah kah atau ya tentu itu sesuatu yang ingin saya lakukan. Saya ingin berkeluarga. Tapi yang terdekat mungkin secara realistis saya kenapa nggak realistis menikah udah 27 tahun loh? Yang mungkin bukan realistis, sequential. Jadi ada tahapannya kan. Iya. Oke, tahapan terdekatnya apa? Tahapan terdekatnya mematangkan klub dayung Situ Gede itu tadi. Anak-anak yang berpotensi di desa saya ini saya ingin bantu untuk bisa jadi atlet. Kemudian memastikan dari si kayak itu. Mas Hara itu juga mau di atlet dayung ya kalau nggak salah ya? Iya, jadi gara-gara pertemuan dengan umur berapa sih kenal sama kayak itu? Baru 2 tahun yang lalu. Wow. Yeah. Oke, terus. Ya, jadi saya pikir itu saya jatuh cinta dengan dayung. Sebab ketika kita mendayung, kita jadi dekat dengan air. Dan kita jadi sensitif terhadap perubahan kualitas air per harinya. Oh, air hari ini kok berminyak ya? Oh, air hari ini bersih. Oh, airnya kok hitam, airnya kok hijau. Kita setiap hari kita monitor karena kita terus bersentuhan dengan air itu. Oke. Jadi ya it's a wonderful sport yang menurut saya kita sebagai negara maritim, sebagai negara yang banyak sekali sungainya, underrated. Kita harusnya mungkin lebih ramai dayung. Tadi yang Mas Hara bilang ya, fokusin aja. Yes. Yang terdekat. Ya. Itu di situ mau ada apa, di situ mau ada apa, di situ mau ada apa, itu gue nggak suka semua udah. Oke, it's okay. Yang ini aja dulu. Yeah, that's true. That's absolutely true. Wow, entah Fokus itu sampah, dari entah itu air, entah apa itu segala macam, jadi kita lebih detail dalam mengenali lingkungannya. Mulai dari apa yang ada di depan rumah sendiri. Nice. Umur 40 tahun mau ngapain, Mas? Mungkin udah lewatin menikah dong pasti. Ya mungkin. Insya Allah. Mungkin harapan saya ketika saya 40 tahun adalah saya pengen anak saya bisa minum dari Danau Situ Gede. Sebenarnya saya setiap hari juga sekarang minum air. Karena pas ngerol itu keminum. Oh iya, pas lagi ngerol ya keminum. Keminum. Bukan minum memang pengen minum kayak danau yang bersih sekali kan. Bukan. Kepaksa keminum. Kepaksa keminum. Ya saya ingin, saya rasa realistis. Sebab ya
sebelum manusia sampai kepada titik peradaban ini, saya yakin air itu bersih. Betul. Kenapa Cuman nggak kan kita air sampai situ juga kan pasti karena lingkungannya juga 40 tahun terlalu cepat, Mas. Agak sulit untuk anaknya bisa minum air dari air danau tersebut gitu. We'll see. Oke. Saya agak pesimis kalau Oke. tapi Mas Ara emang orang yang sangat optimis, yang itu yang saya suka dari Mas Ara. Oke. Thank you banget sudah datang ke di atas 40, luar It's biasa. an honor. Sebuah kehormatan Keren. Om Agus. Asli keren. Coba Mas minjem tongkatnya Mas. Saya punya jurus juga sih sebenarnya, Mas. Oke. Nah, cuman kalau saya ini ntar menghilang lagi. Wah. Saya jangan deh. Ini keren loh ini. Mas segera dipatenin nih Mas. Ya, saya kebetulan jualan juga ini. Oh gitu ya makanya. Ada beberapa orang yang udah beli dan mereka bikin videonya bersih-bersih yang itu menyentuh hati saya. Jadi Oke boleh Mas, belinya di mana nih? Ada di saya online? punya online shop. Ada online shop di apa namanya, apa kata kuncinya apa kalau mau nyari ini? Sebenarnya saya belum produksi lagi, tapi linknya ada di ini saya di Instagram saya. Oh iya. Mas. Oke. Thank you Mas ya. Sekali lagi terima kasih ya. Sebuah kehormatan. Ini. Dia yang mengerjakan lebih daripada apa yang dibayar, pada suatu saat nanti dia akan dibayar lebih daripada apa yang dia kerjakan. Napoleon Hill.